Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan. Yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus Habib Miftah bin Ali bin Ahsan, dan juga yang saya hormati, saya muliakan Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf, dan juga Al-Habib Ali Ridha Al-Idrus, dan juga keluarga besar Haji Nasih dan almarhum Hajah Nasih, dan juga almarhum Haji Abdul Muthalib. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan nikmat panjang umur, sehat selalu, lalu juga keberkahan, nikmat iman Islam. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kepada kita bisa bermanfaat untuk di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya yang setia sampai saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bahwasanya pada peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Al-Imam Suyuti membagi dua bagian pada ayat ini. Pertama, bi fadlillah adalah sebagaimana ilmu yang diberikan kepada kita semua agar kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rahmah, yaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan risalah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah sama-sama kita mengikuti sunnah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat banyak sekali anak-anak kita pada zaman sekarang, mereka tidak mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad. Ingat, kita sebagai orang tua wajib untuk menasihati. Addibu auladakum ala thalathatin khisalin. Ajarkan kepada anak kalian kepada 3 perkara ini. Pertama apa? Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbun ahlul baitikum, cinta kepada keturunan baginda Nabi Muhammad atau cucu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang terakhir, hubbun tilawatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Jadi hadirin hadirat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, cinta kepada baginda Nabi Muhammad bukan hanya sekedar dari lisan, tetapi dari hati. Sebagaimana kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kita bisa dipertemukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita dan kita merasa sedih kalau seorang hamba tidak bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Ingat,
Ini yang paling mulia di seluruh muka bumi, seluruh jagat semesta ini hanyalah baginda Nabi Muhammad. Dunia ini hanya sementara. Kenapa dunia ini diciptakan cuma untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau anak-anak sini mah pintar-pintar semua. Orang tuanya juga pintar semua. Anak-anak sini hafal 30 juz Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal. Bukan juz buah, juz Al-Qur'an ya. Lanjut nih. Masih semangat? Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi yang kedua, cinta cucu keturunan baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana coba kita lihat mereka para wali-wali Allah, mereka mengartikan arti mujahadah kepada kita semua. Mereka menasihati kita, memberikan ilmu kepada kita. Coba lihat pada abad ketiga Sayyidil Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Dan juga siapa lagi pada abad ke-9 seorang mujadid di kalangan Sahadah Ba'alawi, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini yang kita sering baca Ratibul Haddad. Ini pengarangnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mereka mengajarkan mujahadah kepada kita semua, baik dari jalur Sayyidina Hasan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga yang lainnya. Oleh karena itu marilah sama-sama kita mengikuti para wali-wali Allah, penghulu-penghulu kita. Mereka mengajarkan kepada kita. Betul apa betul? Hadirin hadirat, yang ketiga adalah hubbun tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, melihat artinya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Betul apa betul? Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Yang terakhir hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada guru saya, beliau menukil daripada kitab gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kitab Min Anfasi wa Kalam. Beliau katakan sesungguhnya setiap orang bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, bisa dekat sama Nabi Muhammad, tergantung kita ikut andil dalam dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini kita insya Allah bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari rumah niat kita untuk datang ke acara maulid baginda Nabi Muhammad itu semua dihitung oleh malaikat. Amin amin ya rabbal. Dan yang terakhir, ingat wahai para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan yang terakhir, anak-anak sekarang banyak mereka melawan orang tuanya, kurang ajar kepada gurunya, dan juga mengikuti pergaulan bebas. Ini contoh akhlak yang jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwasanya mereka juga mengidolakan. Habib Umar juga mengatakan bahwasanya idola suci kita, anak-anak kita yang patut kita jadikan idola mereka, bukanlah artis, bukanlah pemain bola, bukanlah penyanyi, melainkan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maka oleh karena itu hadirin hadirat, buktikan cinta kita bukan hanya dari lisan, dari hati. Karena kenapa? Pada saat kita mahalul qiyam, ketahuan orang yang cinta sama Nabi Muhammad, mereka selalu tersentuh, selalu menangis, hatinya disentuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Nabi Muhammad melihat kita semua, kita membaca ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' Asya niwad daraji, itu langsung kejawab Nabi Muhammad, salam buat dia lagi. Ya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Apalagi kemarin baru aja kita kena musibah, peristiwa musibah. Betul apa betul? Betul apa betul? Melainkan musibah, peristiwa musibah kemarin itu melainkan tercampur oleh tangan kita sendiri. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang mereka belum mendapatkan hidayah, mereka berjudi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah musibah.
di negara tercinta ini. Maka mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan negara kita ini dari bala wal waba. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah panjangkan umur kita, sehat wal afiat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dan juga seraya kita bisa bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad, kita bisa mencium tangan baginda Nabi Muhammad, kita bisa mencium bau harum baginda Nabi Muhammad, bisa memandang langsung kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tidak bisa panjang lebar, hanya ini disampaikan karena masih banyak sekali guru-guru kita yang ingin memberikan tausiah kepada kita semua. Kita dengarkan baik-baik. Dan juga perasaan nih pada kenal gak ya sama saya? Tuh, pada kenal deh, udahlah. Ya, lanjut aja deh ya. Mungkin sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan doakan saya juga menjadi anak yang soleh, taat kepada orang tua, bangsa dan agama, juga selalu istiqomah menjalani agama. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.